Malam ini kita akan sama-sama untuk merenungkan. Waktu saya berdoa Tuhan, tema di minggu ini apa Tuhan? Tuhan sampaikan tentang kapasitas. Kita lihat di sini ujian terhadap iman kita. Nah, saudara, dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama dan ayat yang ke-6. Dua ayat ini adalah pondasi, dikatakan iman itu pondasi. Faith is the foundation of hope. Iman adalah dasar dari harapan. Apa yang kita harapkan pondasinya harus ada, namanya iman. Nah, Ibrani 11 ayat 1, saudara perhatikan baik-baik. Nah, saudara buka Alkitab, saya ingin saudara jangan cuma nonton ya. Kalau nonton saya terus, saudara lama-lama bosan. Tapi baca Alkitab juga ya, baca yuk. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu. Segala sesuatu, pondasinya iman. Yang kita harapkan, saudara mengharapkan apa? Mengharapkan berkat, pondasinya iman. Mengharapkan jodoh, pondasinya iman. Mengharapkan cucu, pondasinya iman. Mengharapkan kesembuhan, pondasinya iman. Jadi pondasi harapan kita adalah iman. Dan juga bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita bisa melihat dengan iman. Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman. Nah, kalau nggak punya iman gimana? Tidak mungkin kita berkenan pada Allah. Maka itu bangun iman. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah atau percaya kepada Allah atau bertobat, ia harus percaya bahwa Allah itu ada. Saya katakan bahwa Allah itu ada. Katakan amin. Allah ada, Allah ada, dan Allah ada. Allah itu maha kuasa, sanggup menolong kita. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Tuhan gak dengar orang yang gak sungguh-sungguh, gak serius, ibadah gak serius, pengen diberkati. Berkat mau, tapi ibadah sambil main. Kadang ibadah, kadang enggak. Nah, bagaimana Tuhan akan berkati? Harus saudara lakukan dulu. Tuhan katakan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Malam ini saudara cari Dia. Walaupun lewat streaming saudara cari Tuhan. Saudara, itu dasar. Saudara, emas itu ketika dilebur, saudara butuh suhu 1000 derajat Celcius. Jadi kalau air itu butuh 100 derajat. Tapi kalau emas untuk lebur hancur menjadi cair itu butuh 1000 derajat Celcius. Emas itu adalah saudara? Sifatnya itu lunak, jadi gampang dibentuk. Makanya orang Kristen itu digambarkan emas murni, gampang dibentuk, ya kan? Yang suka bandel itu mungkin bukan emas murni, besi baja, ya. Harus bakar dulu di tempat, gitu kan? Digebukin dulu baru ikut, gitu ya. Nah, saudara, kadar emas itu macam-macam, ada yang 99,99%, gitu kan. Ada yang 22 karat itu 91%, yang 24 karat itu 99,99%. Lalu ada yang 21 karat, ada yang 20 karat, ada yang 18 karat. Kadang buat cincin, saudara, buat itu tuh kadarnya lebih rendah, gitu ya. Nah, sampai ada yang 9 karat. Nggak ada yang sekarat, saudara. Iman kita yang sekarat. Tapi emas nggak ada yang sekarat, saudara ya. Banyak orang Kristen sekarat. Ternyata iman juga punya kadar. Iman itu, saudara, Alkitab mencatat yang pertama di dalam Yakobus pasal 2 ayat 26. Dan Yakobus pasal 2 ayat 20, saudara, itu Tuhan katakan iman tanpa perbuatan mati. Iman tanpa perbuatan kosong. Jadi iman yang pertama itu iman yang mati atau iman yang kosong. Imannya kosong. Yang kedua, level kedua adalah iman yang gugur. Dalam Lukas 22 ayat 32 dikatakan begini. Petrus, iblis
ingin mencoba engkau supaya engkau jatuh. Tapi aku berdoa supaya imanmu jangan gugur. Yesus berdoa buat Petrus supaya imannya gugur. Punya iman tapi gak tahan lama, gugur. Kayak orang mengandung, sebentar mengandung lalu keguguran. Dan akhirnya tidak punya anak karena anaknya gugur, mati sebelum lahir, saudara. Banyak orang Kristen di sini, iman saudara awalnya begitu luar biasa. Awalnya waktu mendengar firman Tuhan ini imannya bangkit. Tapi waktu diuji, belum ada ujian sudah gugur duluan. Iman dijaga seperti orang mengandung 9 bulan 10 hari dijaga terus sampai lahir. Bahkan bertumbuh menjadi besar, menjadi kuat, berkualitas dan punya kapasitas. Iman yang ketiga adalah iman yang hidup. Iman yang hidup adalah Matius 17 ayat 20, Lukas 17 ayat 6. Tuhan katakan kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi, maka kau katakan kepada pohon ini terbantunlah maka terbantun. Ya, jadi saudara, biji sesawi artinya iman yang hidup, kecil tapi hidup. Itu iman yang hidup. Yang keempat adalah iman yang besar. Iman yang besar itu Matius 8 ayat 10 dan Matius 15 ayat 28. Ketika ada perwira Kapernaum, pembantunya sakit lalu datang kepada Yesus. Yesus berkata, aku mau datang ke rumahmu. Perwira ini berkata, Tuhan gak perlu repot-repot. Katakan saja satu patah kata, maka pembantuku akan sembuh. Lalu apa yang terjadi, saudara? Iman sebesar ini belum pernah aku temui. Iman yang besar. Iman yang besar adalah iman yang luar biasa. Akhirnya pembantunya sembuh. Juga saudara, iman yang besar ini dimiliki oleh perempuan Sirofenisia yang anaknya kerasukan, imannya luar biasa. Dan yang terakhir, yang kelima adalah level kelima, iman yang sempurna, iman yang dapat memindahkan gunung. Gunung masalah, gunung pergumulan, gunung apapun dapat dipindahkan. Kenapa? Karena kuasa iman itu. Saudara, Yesus berkata kepada kita, akan melihat satu contoh iman yang besar, yaitu Matius 15 ayat 21 sampai 28. Saudara, ini seorang Kanaan, seorang Tirus Sidon. Ini perempuan yang luar biasa. Waktu itu datang kepada Yesus. Firman Tuhan katakan begini. Tetapi waktu waktu perempuan datang pada Yesus, Yesus diam saja. Diam saja sampai murid-muridnya kesel. Tuhan usir itu orang. Tapi perempuan ini luar biasa. Dan ayat yang ke-25 dikatakan begini. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparnya kepada anjing. Lalu apa yang dikatakan perempuan ini? Kata perempuan itu, benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Lalu ayat yang ke-28. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Inilah iman yang besar yang Tuhan inginkan. Saya punya iman yang besar. Iman yang besar dan iman yang berkualitas. Iman yang sudah diuji. Iman yang sudah diuji. Maka bersyukurlah kalau engkau banyak diuji hari-hari ini. Nah, apa ujian dari wanita ini, saudara? Ujiannya apa? Perempuan Kanaan ini anaknya kerasukan setan dan sangat tersiksa. Lalu dia datang kepada Yesus. Ujian yang pertama, coba perhatikan. Waktu dia datang, lalu apa yang dikatakan oleh murid-muridnya? Yesus hanya diam. Murid-muridnya berkata, Tuhan suruh pergi perempuan ini. Ini ujian yang pertama adalah ujian kesungguhan. Wanita sungguh atau tidak. Karena ketika wanita ini dikatakan murid-muridnya, Tuhan suruh dia pergi. Yesus hanya diam. Tapi dia terus berteriak, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Dia sungguh-sungguh, saudara. Dan apa yang dikatakan akhirnya, waktu itu Yesus berkata kepada orang ini. Yang kedua, ujian apa? Ujian status.
tidak pantas memberikan roti yang harus diberikan anak-anak kepada anjing, saudara. Oke, perempuan ini orang Kanaan, artinya tidak layak ditolong. Tapi perempuan ini justru waktu Yesus berkata begitu malah sujud menyembah. Ini luar biasa. Bukannya pergi, malah sujud mendekat. Waktu ditolak, dia sujud mendekat. Dan dia nyembah Yesus. Lalu Yesus katakan apa, saudara? Ujian yang ketiga, ujian harga diri. Karena dia disamakan dengan anjing. Yesus katakan tidak pantas melemparkan roti yang buat anak-anak kepada anjing. Coba kalau saudara dibilang gitu, tersinggung gak? Halo? Gampang marah enggak? Orang yang tersinggung tidak mengalami mujizat. Orang yang gampang kecewa tidak mengalami mujizat. Ya, perempuan tersinggung, marah, enggak marah. Perempuan enggak tersinggung, harga dirinya sudah ditaruh. Ujian harga diri ini berat loh, saudara. Kalau didiemin Yesus masih oke lah. Pendeta enggak nanya masih oke lah. Tapi kalau pendeta sampai nyinggung, nah belum disinggungnya udah marah duluan, saudara kan. Ini bisa kecewa lalu meninggalkan gereja, marah sama Tuhan. Seperti Kain waktu persembahan tidak terima dia marah. Saudara, jadi yang ketiga ini paling berat, ujian perasaan. Direndahkan, tidak dihargai, dianggap anjing oleh Yesus. Tapi perempuan itu berkata begini, saudara. Apa yang dikatakan dia berargumen, luar biasa argumennya apa? Tuhan, anjing pun makan dari remah-remah yang jatuh. Ketika saudara diuji, Tuhan bertanya kepada saudara, saudara kasih argumen yang jelas, kasih penjelasan kepada Tuhan. Waktu kau berdoa, Tuhan sembuhkan aku Tuhan, dan belum sembuh-sembuh, Tuhan mungkin ngomong, nah coba sembuhkan kamu, apa yang kamu lakukan? Lalu argumen saudara apa? Apa yang saya sampaikan kepada Yesus? Saudara berkata, Tuhan, kalau aku sembuh, aku akan lebih sungguh-sungguh ikut Tuhan. Amin, saudara. Harus ada alasan. Tuhan seringkali ngajak kita bicara. Ngajak kita argumentasi, bukan debat, bukan kecewa, tapi memberi alasan. Tuhan, aku layak diberkati, aku kontrak rumah udah 10 tahun Tuhan. Aku minta rumah kecil aja Tuhan, masa Tuhan gak kasih rumah Tuhan? Berikan aku rumah Tuhan, berdoa. Waktu saya berdoa minta rumah juga sama, saudara-saudara. Saya gak punya uang, waktu saya berdoa tahun 90 saya ingat doa saya, Tuhan, sebelum menikah saya punya rumah sendiri walaupun kecil Tuhan. Karena orangnya juga kecil, saudara-saudara. Dan juga uangnya juga kecil, gak punya uang. Tapi saya berdoa, saya berdoa, Tuhan, saya ini hamba-Mu. Saya ingin melayani dengan tenang, saya gak mikir kontrakan lagi. Tapi saya mau punya rumah, saya berdoa. Saya doa kelilingin perumahan-perumahan, saudara. Saya minta rumah Tuhan. 4 tahun saya berdoa dan Tuhan wujudkan. Saya diberi rumah, kecil beneran seperti apa yang saya minta. Tetapi kadang-kadang jawaban doa gak sama, saudara. Istri saya berdoa, Tuhan berikan aku suami seorang pendeta, dikasih, saudara. Seorang pendeta, akhirnya istri, suami pendeta benar, saudara. Yang cakep benar, saudara. Lalu saudara, yang tinggi, nah itu gak dijawab, saudara. Dapat pendeta cakep tapi nggak tinggi, nah, saudara. Nah, itu yang tingginya nggak dijawab, protes nggak? Nah, enggak, saudara. Dia terima dengan sukacita. Kalau nggak jadi nikah, saudara. Nah, saudara, kadang-kadang memang ketika jawaban doa nggak sama juga jangan marah. Karena Tuhan punya alasan tersendiri, saudara. Karena kalau saya tinggi, mungkin saya nggak jadi pendeta, jadi bintang film, saudara. Nah, susah. Nah, makanya saya dikasih pendek, saudara, ya. Jadi supaya jadi pendeta. Nah, saudara, Tuhan mau kalau saudara jawabannya nggak sama, jangan marah. Nanti mulur nggak dijawab Tuhan.
Ya, perempuan ini hasilnya apa? Hasil ketekunannya adalah dipuji oleh Tuhan. Ibu besar imanmu. Saya berdoa malam ini Tuhan akan berkata kepada saudara, nak, imanmu besar. Alami mujizat, alami kesembuhan malam hari ini. Jangan punya iman yang cengeng, iman yang kecil, iman yang gugur. Tapi iman yang besar, iman yang berkualitas, iman yang tahan uji. Dan saudara akan mengalami mujizat. Wanita ini akhirnya apa yang terjadi? Jadilah seperti apa yang kau percayai. Dia minta dengan segenap hati. Lalu apa yang seketika itu juga anaknya mengalami kesembuhan. Imanmu yang besar akan mengalami mujizat yang besar. Imanmu diuji oleh Tuhan karena Tuhan mau memberikan perkara yang besar dalam hidupmu. Saudara, satu lagi, ini banyak contoh. Tapi malam ini kita akan bahas 2 orang saja atau 2 golongan orang. Yang kedua di Daniel, saudara. Daniel pasal 3, iman yang besar, yang murni, yang tidak takut mati. Ini iman yang luar biasa. Daniel 3, 16-19 dikatakan begini. Lalu Sadrak, Mesak dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami daripada perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, perhatikan, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja kepada dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar. Air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak dan Abednego. Lalu diperintahkan supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Ujian apa yang dihadapi oleh Sadrak, Mesak, Abednego? Ini ujian kepercayaan. Ujian iman, agamanya diuji. Saat itu raja menyembah patung dan orang yang gak nyembah patung dimasukkan dapur api. Sadrak, Mesak gak mau nyembah patung. Jadi kalau sudah diuji imanmu, tetap berdiri atau saudara goyah. Tapi saya lihat Sadrak, Mesak, Abednego tetap berkata, Tuhan yang aku sembah kalau sanggup melepaskan, aku akan tetap nyembah Tuhan. Dan kalau toh tidak sanggup, aku juga tidak menyembah patung. Imannya tidak goyah. Amin, saudara. Kepercayaanmu diuji, jangan goyah. Jangan gara-gara mau nikah langsung imannya goyah, saudara ya. Jangan, ayo punya iman yang besar. Lalu apa? Kemarahan raja. Raja berkata sangat marah, lalu diintimidasi, saudara. Kenapa? Panaskan itu 10 kali lipat. Dipikir dengan dipanaskan dapur apinya Sadrak, Mesak, Abednego gemetar. Tidak. Dia tidak takut. Mungkin ancaman tekanan semakin berat. Engkau diintimidasi semakin berat. Doa bukan masalah beres, tapi tekanan semakin berat. Sadrak, Mesak, Abednego semakin percaya. Lalu ujian yang luar biasa disampaikan apa? Ketika dia diuji dengan tekanan masalah yang semakin berat, dia terus tetap percaya. Yang kedua tadi adalah kemarahan raja dan intimidasi, ya. Diintimidasi tetapi imannya tetap teguh. Lalu ketiga, ditingkatkan apinya tetapi dia tetap teguh imannya. Yang keempat, divonis, dilemparkan ke dapur api dan dia pun ikuti itu. Mungkin saudara berdoa, dokter vonis bahwa harus mengalami masalah, tidak bisa diobati. Apa yang kau lakukan? Sadrak, Mesak, Abednego lempar ke dapur api, nggak peduli. Yang penting aku tetap percaya. Kalau toh penyakitku nggak sembuh, aku akan tetap percaya. Kalau toh masalahku nggak selesai, aku akan tetap percaya. Itu iman yang berani mati, saudara. Dan apa upah dari Sadrak, Mesak, Abednego luar biasa. Upah dari Sadrak, Mesak, Abednego Daniel 23, Daniel 3 ayat 24-30. Kalau saudara baca di rumah, apa yang terjadi waktu dilempar dapur api, maka Tuhan sudah ada di sana. Dia diselamatkan dari dapur api. Amin, saudara. Kalau engkau toh harus menanggung beban yang berat, Tuhan ada di situ. Di dapur api engkau diselamatkan.
Saudara, Tuhan menyertai saudara. Yang kedua, Tuhan melindungi saudara. Tidak ada yang hangus, tidak ada yang terbakar sedikit pun, walaupun berjalan-jalan dalam api. Itu yang kedua. Dan yang ketiga saudara, Allah dimuliakan. Waktu raja melihat, dia berkata, sungguh Tuhan yang kamu sembah luar biasa. Aku memuji Tuhan. Amin saudara. Kalau engkau lolos dari ujian, maka Tuhan akan dimuliakan. Dan yang keempat, menjadi kesaksian. Raja memerintahkan, di seluruh negeri di bawah jajanku, maka semua orang tidak boleh menghina Allah Sadrak Mesakh Abednego. Kalau mereka menghina, maka rumahnya ada runtuhan, dan orang itu akan dilempari batu. Luar biasa, seluruh negeri takut akan Tuhan. Dan yang terakhir, apa upah Sadrak Mesakh Abednego? Dipromosikan, dikasih kedudukan yang tinggi, diberkati berlimpah. Itu upah orang yang mau rela mati untuk imannya. Maka itu kalau engkau pertahankan imanmu sampai akhir, ada upah yang besar. Amin. Jangan jual imanmu, karena Tuhan rindu mengalami, Tuhan rindu memberkati saudara. Saudara, ada satu orang namanya Polikarpus. Dia hidup di Smyrna, di Izmir, di Turki abad kedua. Dia seorang yatim piatu, lalu diadopsi oleh seorang yang takut Tuhan, dan dia murid langsung dari Rasul Yohanes. Dia murid langsung Rasul Yohanes. Waktu itu Turki mengalami jajahan Roma. Dan apa yang terjadi? Dia seorang Kristen yang saleh. Umurnya 87 tahun dan akhirnya ditangkap. Waktu ditangkap, tentara Romawi kasihan sama dia. Bapak, di akhir usia Bapak harus nyangkali imanmu supaya Bapak selamat. Kalau enggak dibakar. Lalu apa yang terjadi saudara? Polikarpus berkata begini, 87 tahun aku mengiring Tuhan, tidak sekalipun Tuhan mengecewakan aku. Aku akan tetap ikut Tuhan. Dan apa yang terjadi? Akhirnya dimasukkan ke tumpukan kayu, dan kayu itu dibakar. Lalu saudara, apa yang terjadi? Itu tidak terbakar. Itu seperti roti panggang saudara. Di atasnya itu sudah seperti perak yang terbakar, semakin menyala. Lalu apa yang terjadi? Akhirnya dia ditusuk dan dibakar. Tetapi apa? Kesaksian banyak orang. Tidak tercium bau daging yang terbakar, tetapi tercium bau harum yang luar biasa, semerbak dari seorang namanya Polikarpus. Dan saudara, bapak gereja ini di abad kedua ini menjadi kesaksian bagi banyak orang, dan luar biasa menjadi berkat. Saya rindu malam ini juga kita menjadi berkat bagi banyak orang. Amin saudara. Tuhan akan tolong kita semua. Saya rindu malam ini kita punya kapasitas iman yang besar. Kita juga punya iman yang kuat. Saudara, saya akhirnya ada doa petinju. Saudara, kalau petinju berdoa gimana? Menurut saudara gimana? Doanya, Tuhan jauhkan aku dari pukulan. Gak mungkin saudara. Petinju gak mungkin doa begitu. Atau Tuhan jauhkan aku dari ring. Gak mungkin, gak tinju-tinju saudara. Tapi saya baca buku, ada ini gambaran luar biasa. Petinju ini kalau berdoa begini, yang pertama doanya begini, Tuhan berikan aku kekuatan untuk menahan setiap pukulan. Amin saudara. Boleh singer, boleh siapkan. Lalu saudara, yang kedua saudara, apa yang doanya? Tuhan berikan aku kemampuan untuk lebih banyak memukul, gitu saudara ya. Lalu yang ketiga saudara, Tuhan berikan aku kekuatan untuk tetap berdiri sampai akhir pertandingan. Orang Kristen juga sama. Kita harus banyak mengalami pukulan karena iman. Tapi kalau engkau bertahan sampai akhir, engkau tidak KO, engkau akan mengalami kemenangan. Amin saudara. Saya rindu malam ini kita akan diberkati Tuhan. Mari kita akan naikkan pujian.